Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Safira Amelia, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dengan NPM 21882010114. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran guna memenuhi tugas mata kuliah Strategi, Metode, dan Media Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dewi Ratnaningsi, Magister Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi Bahasa Indonesia SMA, yaitu debat. Mungkin teman-teman sudah mengetahui apa itu debat, atau teman-teman sudah pernah melakukan debat. Mungkin debat dengan teman, keluarga, tetangga, atau bahkan debat dengan guru. Namun, debat yang kita pelajari pada video kali ini bukanlah debat yang mengandung unsur emosional atau debat yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita pelajari adalah debat yang bersifat formal dan ada peraturannya. Misalnya, ketika teman-teman menonton debat pemilihan capres dan cawapres, atau teman-teman pernah menonton perlombaan debat. Debat yang seperti itulah yang akan kita pelajari dalam video kali ini. Jadi, debat merupakan bentuk komunikasi lisan antara pihak-pihak yang ingin mempertahankan argumentasinya dan berusaha meyakinkan pihak lain bahwa argumentasinya adalah benar. Mempertahankan argumentasi di sini bukanlah yang bersifat emosional, melainkan disertai dengan bukti-bukti yang kuat agar pihak lain percaya bahwa argumentasinya lah yang benar. Tujuan debat adalah meyakinkan dan memperdengarkan pendapat-pendapat yang berbeda, dan di akhir debat dapat menghargai perbedaan tersebut. Jadi, ketika kita debat, kita harus memiliki data-data dan bukti-bukti yang kuat agar pihak lain percaya dengan apa yang kita sampaikan. Materi selanjutnya yaitu fungsi debat. Debat memiliki banyak sekali fungsi, di antaranya yaitu yang pertama, debat dapat membangun keterampilan berbicara yang baik terhadap pernyataan pro maupun kontra. Yang kedua, debat dapat membangun kemampuan memberikan pendapat dengan logis dengan menggunakan bahasa yang sopan. Yang ketiga, dapat melatih berpikir kritis. Dan yang keempat, debat dapat melatih dan meningkatkan kepercayaan diri kita. Jadi, ketika kita melaksanakan debat, kita akan mengeluarkan segala kemampuan yang kita punya di depan umum. Baiklah, materi yang selanjutnya adalah unsur-unsur debat. Unsur-unsur debat merupakan hal-hal yang harus ada dalam debat. Unsur yang pertama dalam debat yaitu mosi. Mosi merupakan pernyataan positif yang akan menentukan arah dan isi suatu debat. Dalam perlombaan, mosi berasal dari berbagai tema seperti isu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Mosi dapat dikatakan sebagai topik apa yang ingin diperdebatkan. Contoh dari mosi, misalnya tentang kenaikan harga BBM, atau mengenai pro atau kontranya vaksin COVID-19, atau juga tentang penghapusan ujian nasional, atau wacana 3 periode masa jabatan presiden. Nah, topik-topik yang seperti itulah yang dapat dijadikan mosi dalam debat. Ada pihak yang pro atau setuju dengan mosi itu, atau pihak yang kontra yang tidak setuju dengan mosi itu. Unsur debat yang selanjutnya adalah tim. Dalam perlombaan debat, tim sangatlah penting. Dalam tim adanya beberapa bagian. Yang pertama, tim afirmasi atau tim pro
tim yang mendukung mosi yang dibawakan. Misalnya, mosi yang dibawakan mengenai adanya vaksin COVID-19. Nah, tim afirmasi inilah yang mendukung dan memberikan argumen-argumen berkaitan dengan dukungannya terhadap vaksin COVID-19. Yang kedua, tim oposisi, yaitu tim yang menyampaikan argumentasi dalam rangka tidak mendukung atau menolak mosi. Misalnya, mosi tentang adanya vaksin COVID-19. Maka dari itu, tim oposisi menolak adanya vaksin COVID-19 dan menyampaikan argumentasi-argumentasi yang menolak adanya vaksin COVID-19. Kemudian yang ketiga ada tim netral. Tim netral ini merupakan tim yang tidak mendukung maupun tidak menolak mosi. Jadi tim netral ini yang berada di tengah-tengah antara tim afirmasi dan tim oposisi. Unsur debat yang ketiga adalah adanya penonton dan juri. Penonton adalah orang yang menyaksikan atau menonton proses jalannya debat. Tidak seru dong dalam perlombaan jika tidak ada yang menonton, benar kan teman-teman? Nah, juri merupakan orang yang memberikan penilaian terhadap jalannya debat. Kemudian unsur debat yang keempat adalah moderator. Moderator merupakan orang yang memimpin atau mengatur jalannya debat. Tugas dari moderator adalah membuka jalannya debat, memperkenalkan anggota tim debat, mempersilahkan pihak-pihak yang ingin bertanya, baik itu di dalam tim maupun di luar tim, dan menyimpulkan hasil debat. Kemudian, unsur debat yang terakhir adalah notulis. Notulis merupakan orang yang mencatat keseluruhan hasil debat. Hasil catatan notulis berupa notula. Jadi, teman-teman jangan bingung lagi ya membedakan antara notulis dan notula. Kalau notulis adalah orang yang mencatat hasil debat, sedangkan notula adalah hasil catatan yang ditulis notulis. Materi yang selanjutnya mengenai struktur debat. Struktur debat yang pertama yaitu pengenalan isu. Pengenalan isu merupakan pengenalan topik dalam debat. Topik-topik dalam debat haruslah menarik. Biasanya topik yang menarik adalah topik yang kontroversi dalam masyarakat. Semakin menarik atau kontroversi topik dalam debat, maka semakin menambah antusias penonton. Struktur debat yang kedua adalah rangkaian argumentasi. Argumentasi merupakan pendapat-pendapat yang disertai dengan bukti, fakta, serta data yang memperkuat argumentasi tersebut. Yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang ini merupakan kesimpulan atau pernyataan akhir yang menerangkan bahwa argumentasi yang disampaikan pro atau kontra. Materi selanjutnya yaitu etika debat. Jadi dalam pelaksanaan perlombaan debat haruslah memenuhi etika debat. Etika yang pertama yaitu bertanyalah dengan serius. Jadi ketika kita menyampaikan pertanyaan haruslah dengan serius, jangan diselingi oleh humor atau candaan-candaan belaka. Yang kedua, etika dalam debat yaitu tidak menyinggung kekurangan fisik orang lain. Terkadang dalam debat pasti kita akan merasakan emosional. Tetapi walaupun kita merasa emosi, kita harus tetap menjaga agar tidak menyinggung kekurangan fisik orang lain. Kemudian yang ketiga, bicaralah berdasarkan data dan fakta. Ketika kita berbicara, haruslah
haruslah berdasarkan data dan fakta agar apa yang kita sampaikan kepada orang lain tersebut percaya. Kemudian yang keempat, patuhi aturan main. Aturan main dalam perlombaan biasanya hendak disampaikan oleh moderator. Kita baik sebagai tim maupun sebagai penonton harus mematuhi aturan main. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi debat. Sekarang teman-teman sudah mengertikan tentang pengertian, tujuan, fungsi, unsur-unsur, struktur, dan etika dalam debat. Jadi, ketika teman-teman mengikuti perlombaan debat atau melakukan debat dengan orang lain, teman-teman sudah paham mengenai tata cara debat yang baik dan benar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.